Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat-sobat PPK, PP, dan Pokja BKKBN. Selamat berjumpa dengan saya, Julianto, dari podcast pengadaan barang dan jasa PUBG. Perbincangan seputar barang dan jasa. Suatu media informasi pengadaan barang dan jasa BKKBN yang berintegritas, independen, dan transparan. Hari ini kita akan mengangkat tema pengadaan langsung. Seperti kita ketahui bahwa pengadaan langsung itu adalah pengadaan barang dan jasa yang biasa dilakukan oleh seluruh satker BKKBN. Walaupun dilakukan setiap hari dan setiap saat oleh para satker di BKKBN ini, tapi tetap saja pengadaan langsung ini ada beberapa entah PPK atau PP atau Pokja atau staf PPK yang belum begitu memahami tentang terutama konteks dari pengadaan langsung ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Dan hari ini pada pagi hari yang cerah ini setelah hadir seorang narasumber yang tidak asing lagi di pengadaan barang dan jasa di BKKBN. Pasti sobat PPK, sobat PP, dan sobat Pokja mengetahuinya. Siapakah dia? Inilah Mas Nasrullah. Selamat pagi Mas Nasrullah. Pagi Mas Juli. Gimana apa kabar hari ini kabarnya? Ya, ini hari Jumat harus ceria Mas Juli. Amin. Baik Mas Nasrul. Jadi kita pagi ini akan membicarakan tentang pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya pengadaan barang jasa pengadaan langsung, maksud saya pengadaan langsung ini sebenarnya sudah dilakukan oleh satker mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ketika BKKBN ini berdiri ya. Betul sekali. Tetapi masih tetap aja ada beberapa hal dari proses pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan langsung atau prosedurnya atau dokumennya yang menjadi pertanyaan dari PPK, PP, atau staf PPK gitu Mas Nasrul. Ini apa sih pengadaan langsung itu sebenarnya, dan kriteria pengadaan langsung itu seperti apa sih yang sebenarnya gitu. Biar kita satu pemahaman ini dari 42 satker Mas Nasrul. Silakan. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi Mas Juli menyapa rekan-rekan PPK, PP, dan Pokja, saya juga ya menyapa juga selamat pagi teman-teman PPK, PP, dan Pokja pengadaan di BKKBN ya. Mungkin secara ringkasnya Mas Juli ya. Jadi sebenarnya teman-teman PPK dan PP dan Pokja sebenarnya kan pengadaan langsung itu kan salah satu metode pemilihan penyedia ya. Yang diantara itu ada penunjukan langsung, ada katalog, ada tender dan lainnya, kan kita sama-sama sudah tahu. Nah itu kalau diatur di Perpres itu pengadaan yang tadi untuk konstruksi, jasa, dan barang itu yang pagunya itu paling tinggi itu 200 juta. 200 juta. Kemudian kalau yang khusus untuk konsultan itu pengadaan yang paling tinggi pagunya itu 100 juta. 100. Kalau pengadaan langsung itu tersendiri itu kan terbagi dua Mas Ya. Yuli. Jadi ada pengadaan langsung yang langsung gitu kan, ada juga pengadaan langsung yang harus melalui negosiasi gitu. Jadi bedanya kalau pengadaan langsung itu adalah pengadaan yang kalau nggak salah itu ya mungkin sampai 50 juta nanti dilihat di Perpres 50 juta itu mungkin kita beli langsung ke toko itu tanpa negosiasi gitu kan, ke Alfamart atau apa kan beli apa barang-barang untuk kantor, tapi itu langsung. Tapi ada pengadaan yang memang harus melalui negosiasi, ada surat penawaran dan lain itu. Nah itu juga teman-teman PPK, PP itu juga perlu diingat. Kemudian mungkin kalau tadi pengadaan langsung itu ingat itu ya tadi PPK, PP itu di dalam tahapan tadi itu mereka itu punya tugas-tugas yang memang sesuai fungsinya harus dilaksanakan sehingga proses pengadaan langsung tersebut akan efektif seperti itu sih Mas Juli. Itu. Saya juga ingin mengelaborasi nih pembanding ini. Jadi di teman-teman PP dan PPK itu kadang bertanya gitu Mas Nasrul.
Untuk pembanding ini maksudnya jadi mereka ini PP dan PP ada PPK dan PP ada sebagian yang masih melakukan pengadaan metode pengadaan langsung itu mengundang 3 penyedia, Mas Nasrul. Ketika mengundang 3 itu nanti dengan proses mungkin evaluasi dan sebagainya ya, itu nanti baru satu pemenangnya seperti gitu. itu. Nah itu sebenarnya ini perlu diluruskan mungkin ya Mas Nasrul ya. Ini pembanding ini sebenarnya gimana sih? Apa pembanding memang seperti itu atau pembanding pada saat kapan atau apa gitu? Betul Mas Juli. Jadi sebenarnya istilah itu kalau kita mengacu pada Perpres dan di Perlem LKPP yang sekarang nomor 12 ya tahun 2021 itu kalau nggak salah di situ disebutkan juga teknis tata cara pengadaan langsung tadi. Jadi sebenarnya di situ pengadaan langsung itu kan sebenarnya PP mengundang satu penyedia yang dianggap mampu, iya. dengan kemudian PPK sebelum itu tadi ada persiapan itu dia harus menyiapkan informasi atau data pembanding minimal dari 2 itu loh, minimal 2 itu dasarnya dari mana aja nggak masalah. Nanti kan lihat HPS itu kan bisa dari pasar, bisa dari pengadaan yang sebelumnya. Baik, jadi ini itu data di situ sebenarnya. Data pembanding harga ya? Betul, berarti harga yang akan yang dibuat itu yang akan ibaratnya HPS yang akan dikasih ke penyedia itu nanti itu gitu. Baik, jadi si pembanding ini tidak diundang ketika dilakukan pemilihan. Iya betul, ya itu tadi kalau kita mengacu pada Perlem tentang KPP tentang pengadaan barang jasa ya pemilihan penyedia khususnya di perkantoran seperti itu. Jadi data itu sebagai pembanding karena karena namanya PP itu kan pengadaan itu nanti ketika melakukan pengadaan langsung itu kan mengundang satu yang dianggap mampu. Nah, ketika mengundang satu itu nanti kan dia dikasih tadi speknya, ini HPS-nya, dilakukan negosiasi. Betul. Nah, negosiasi itu tadi dasarnya tadi yang PPK sampaikan kan gitu. Data yang nanti datanya HPS-nya batangnya segini ya, uang kami gitu kan. Nanti kan sebagai dasar untuk melakukan negosiasi kan gitu. Jadi misalnya saya seorang PP, kemudian saya sudah akan menyusun HPS dengan saya sudah membandingkan 3 harga dari 3 perusahaan. Terus dari 3 itu kan mungkin ada yang harganya paling rendah, ada yang tengah-tengah, ada yang paling tinggi. Nah, nanti saya ngundangnya harus yang paling rendah atau gimana? Iya, jadi tadi perlu kita luruskan juga ya bahwa nanti yang membuat tadi HPS itu adalah PPK. Betul. Kalau kalau PP kan sebenarnya belum tahu itu nanti Mas Juli melihat harganya gimana kan kita hanya mengundang saja Mas Juli. Betul. Jadi nggak ada kata-kata harus milih yang mana ya, karena kan yang dibilang cuma satu ya. Kalau kita mengacu pengadaan langsung yang melalui yang sesuai dengan perlem itu kan kita mengundang satu, jadi nggak ada paling rendah. Nggak ada. Jadi misalkan Mas Juli sebagai penyedia saya undang, ya kan? Saya punya dasar harga dari PPK sebagai dasar tadi untuk melakukan negosiasi. Jadi Mas Juli gampangannya ini ada undang Anda sebagai sebagai penyedia ini kami punya mau pengadaan ini gitu kan speknya ini harganya segini silakan melakukan penawaran. Kita bikin nawar kan kita melakukan negosiasi kan gitu. Cuma satu lagi Mas Juli mungkin di BKPN kedepannya atau sekarang sudah mulai ya bahwasanya ya, tadi untuk membuktikan untuk supaya prosesnya kita transparan gitu kan itu ada 2 cara untuk melakukan itu pakai transaksional di LPSE ataupun pencatatan. Cuma memang kedepannya sebenarnya kita pengen melakukan transaksional ya supaya kan kita kan semua tahu bahwa namanya pengadaan itu kan prinsipnya kan ada transparan, ada kompetisi dan itu. Nah untuk transparansi alhamdulillah BKPN itu kemarin triwulan 2 ini mendapatkan penghargaan gitu kan dari LKPP, dari apa itu kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu yang kita menjadi nomor 2 kemudian lembaga yang pengadaannya melalui e-purchasing. Ya. Ya sebenarnya kalau kita melihat Perpres ya baca Perpres itu sebenarnya kan disuruhnya lewat seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada di pasal di Perpres itu bahwa pengadaan barang itu melalui LPSE gitu. Dan LKPP adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk tadi merancang kebijakan dan teknis di sana. Sebenarnya cuman ya mungkin bertahap gitu ya, tapi
mungkin semangat kita BKP kita ya ayolah kita Ayo, bisa, bareng, insya Allah iya. bisa, karena teman-teman PPK kita kan sudah tahu sendiri ya, banyak yang jadi CF keuangan Iya. dan banyak pelatihan. Saya kira PKP itu ya insya Allah bisa. Buktinya kita sudah Juara juara dua, juga, artinya iya, kan berarti kan ya bisa lah. Kita optimis lah ya. Iya kan, tinggal mencatat. Nah, karena kalau kita rapat-rapat dengan Pak Kepala, mungkin Pak Kepala kan sering menyampaikan bahwa nah Betul. ini kan sudah ada aplikasinya, Betul. tinggal ngupload, tinggal ya kalau mau kan udah ada semua sudah gitu. Sekarang tinggal kemauan saja ya sebenarnya Iya. Mas Nasrul ya. Ya kita nanti inilah, kita semoga bisa lah, kita nanti bicarakan untuk 2024 ini mungkin ya kita akan mencari charter ngasih penghargaan gitu Betul. kali mungkin ya Mas Juli ya, yang sudah paling tinggi. Sebagai reward ya, sebagai Iya. reward agar satu sekarang itu udah mulai mau melakukan pengadaan Betul. langsung ini secara Iya gitu. secara aplikasi ya. Iya, Nah, insya Allah gitu. Ya. bagus nih Mas Nasrul, ini Iya. saya yakin kalau ini didengar sama seluruh satker nih, kayaknya bersemangat nih untuk melakukan pengadaan langsung melalui aplikasi nih kayaknya. Transaksional. Transaksional nih. Oke. Hmm. Ada beberapa satker yang menanyakan kalau ini dokumennya itu sama persis dengan pengadaan langsung. Itu Oh, bagaimana nih? Ya, Atau ini sebenarnya pengadaan langsung bukan sih gitu. Hmm. Gitu Ya. Mas Nasrul. Iya, sekali ini iya ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang harus mengundang ini ya, pihak luar ya, artinya harus melakukan, karena keterbatasan ruangan kita atau keterbatasan fasilitas mungkin karena mengundang antar lembaga, karena biasanya dilakukan full day atau full book gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya kan bagaimana tadi ya untuk cara pengadaan langsungnya. Sebenarnya kalau tentang ini ya, kalau tentang masalah hotel itu kan kalau nggak salah di Mas Suli kan, jadi sejak keluarnya Perpres 16 tahun 2012 itu tidak semua pengadaan diatur melalui Perpres. Jadi ada pengadaan yang sudah diatur melalui peraturan yang sudah ada gitu loh. Nah itu namanya pengadaan dikecualikan gitu kalau nggak salah ya gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah pengadaan ini yang menunjukkan kegiatan full board meeting atau kegiatan tersebut, karena itu adalah, jadi pengadaan dikecualikan itu ada 4 kalau nggak salah kriterianya. Salah satunya adalah pengadaan yang sudah mapan proses bisnis lapangannya gitu kan, atau enggak harganya udah terpublish gitu. Salah satunya kan kalau nggak salah sudah terpublish ya. Iya, sudah. Itu salah satunya pengadaan dikecualikan. Mungkin teman-teman PP, teman-teman PPK ya, mungkin kalau pengadaan dikecualikan itu apakah sama dengan pengadaan langsung gitu ya, kan? Ya, prinsipnya begini Mas Juli, kalau saya ya, prinsipnya gini, yang penting kan walaupun pengadaan dikecualikan, ya, prinsip transparansi, prinsip persaingan itu kan tetap ada sama akuntabelnya itu loh. Jadinya nanti bisa di PP atau PPK. Nah di situ memang masih harus ada ini, perlu ada ada kayak pembanding gitu loh, membandingkan gitu. Tapi pembanding tadi, informasi tadi, ini pembandingnya, kalau di Bekasi mungkin harga segini macet atau artinya pembandingnya seperti itu sih. Kemudian jangan lupa juga teman-teman PPK, PP Mas Juli, bahwasanya walaupun ini pengadaan dikecualikan ya, ini lagi ke hotel karena memang banyak dikerjakan, itu kalau di atas 200 juta itu tidak bisa dilakukan oleh PP. Harus melalui Pokja pemilihan. Harus Pokja ya itu ya, 200, di atas 200 walaupun itu walaupun itu dikecualikan ya. Walaupun itu tidak masuk di dalam Perpres 16 2018 ya. Iya. Itu diatur juga walaupun dikecualikan tapi ada aturannya gitu loh. Jadi gini, sebenarnya standar dokumen pengadaan langsung tuh seperti ini kembali lagi ke pengadaan langsung ya. Kalau tadi dokumen dari pengadaan yang dikecualikan yang full board meeting dan sebagainya itu silakan disesuaikan, tapi kalau standarnya nih Mas Nasrul, jadi ada yang nanya nih, ini kan pengadaan langsung dilakukan di setiap satker di BKKBN nih sepanjang tahun Mas Nasrul, dari Januari sampai Desember, dan tahun depannya ada lagi. Tapi sebenarnya standar dokumennya itu ada nggak sih BKKBN, katanya seperti itu nih Mas Nasrul? Ya. Ada pertanyaan seperti itu. Iya, jadi kalau untuk standar dokumen itu sebenarnya sudah ada semua di ini ya, di Perpres yang 2021 kan ada itu ada turunan tadi tentang pengadaan dengan melalui pilihan penyedia, ada perlem LKPP itu, di situ ada lampirannya itu, lampiran 1 dan 2 itu kayaknya sepertinya ada
Dan ada itu ya, bukan sebenarnya lagi ada. Emang ada di situ ya? Iya, jadi teman-teman Di lampiran ya, Mas Nasrul, di lampiran ya? teman-teman PPK atau PP bisa mendownloadnya. Mm-mm. Di LKPP ini ada suatu nanti buka LKPP ada si Praja itu namanya. Si Praja, Si Praja itu semacam ya, sistem informasi. ya itu di bawahnya itu ada si Praja. Nah, itu situ ada kumpulan dokumen-dokumen baik itu ya perpres atau apa, di situ ada yang pakai Word, jadi teman-teman kok nggak pakai PDF itu Iya, ada, atau enggak di Inaprok. Inaprok ada ya. itu, tapi Inaprok juga pakai Word kalau nggak salah. Nanti Word bisa, Inaprok kita cari ya. Jadi gini, satu lagi tambahan boleh ya. Baik, Informasi apa? Nanti kita sebentar lagi, mungkin ya nggak sampai sebulan lagi ya, mungkin kita punya aplikasi khusus dari UKPC itu ya. Di situ kita pengen tadi membantu rekan-rekan PPK, PP ataupun ya para KPA mungkin atau Pokja itu akan melakukan kita upload di situ. Ya. Nanti kita ada e-booknya, ada video-video tentang bagaimana ini juga kita upload di aplikasi tersebut. Salah satunya mungkin nanti ya dokumen pengadaan ini supaya. Jadi ada satu aplikasi ini. Satu Iya, aplikasi yang khusus di situ tentang pengadaan barang dan jasa BKKBN ya? Insya Allah. Di-spill dong Mas Nasrul, apa ini namanya? Ini kalau anak-anak zaman sekarang biasanya spill ya? Spill dong. Ya. Spill dong apa nih? Sementara sih informasinya namanya Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa ya. Sistem Sementara. informasi. Oh. Ya, tapi itu. Bahwa ini nih biasanya jasa lain perorangan nih Mas Nasrul. Kadang banyak masih nanya nih, kan beberapa saat pasti lah ya daftar di BKKBN baik di pusat maupun di daerah nih ya kan. Pasti ada nih jasa lain perorangan nih Mas Nasrul. Sebenarnya kalau jasa lain perorangan kan ini masih tetap ya sama ya, harus di bawah 100 gitu ya. Kalau mau pengadaan langsung maksud saya. Kalau pengadaan langsung. Nah, sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Mas Nasrul yang benar gitu di dalam biasanya jasa perorangan kan tenaga kebersihan, tenaga satpam ya kan, kemudian atau sopir gitu di BKKBN provinsi Mas Nasrul. Nah, prosedurnya pengen tahu nih, prosedurnya seperti apa sih sebenarnya yang baik dan efektif efisien itu, kemudian ya tidak menyalahi aturan itu gimana Mas Nasir? Nah gini, untuk pengadaan, jadi kalau kita merujuk pada perpres, sebenarnya kan namanya penyedia itu kan bisa perorangan, ya kan, bisa berusaha, ya kan, gitu. Makanya perlakuan terhadap penyedia perorangan juga sebenarnya sudah diatur di Perlem LKPP, bagaimana caranya kalau pengadaan perorangan, bagaimana caranya perorangan usaha itu sudah diatur, termasuk yang masih ditanyakan itu mungkin memang sekarang ini kan banyak PKP itu meng-hire tenaga perorangan. Betul. Ya, diantaranya untuk kita teknis juga ada cleaning service, ada juga kan perorangan, karena memang ya mending langsung ke perorangan itu supaya ketika kita melakukan pengawasan gitu kan, pengendalian kontrak itu langsung PPK bisa melaksanakan seperti itu sih, artinya lebih efektif mungkin dan baik dari harga maupun dari tadi peristiwa lapangan sebenarnya. Nah prosesnya sebenarnya sama sih pengadaan langsung tersebut gitu. Kalau total daripada kalau pengadaan orang itu kan pasti kan ada gaji bulanan gitu ya, itu ada pajaknya ditotalin, setelah itu ketika tidak sampai 2 juta kan bisa dilakukan pakai pengadaan langsung kan seperti itu. Jadi ya maksudnya tadi sama, ada penawaran, diumumkan dan lain-lain sebenarnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang perorangan, kalau yang tadi pengadaan langsung ya tadi untuk sebenarnya semua pengadaan itu harusnya diumumkan. Diumumkan butuh apa. Nah, kalau Mas Yuli melihat itu teman-teman PP dan PPK juga di LKW itu ada tuh pengumuman pengadaan perorangan, staf di mana itu ada. Itu diumumkan, itu kan disaring. Jadi untuk apa? Karena tadi pengadaan langsung itu untuk bahwa PP itu mencari satu penyedianya yang mampu. Yang mampu, ya. Nah, karena ditanya kan nanti dari mana Anda tahu itu mampu, gitu kan? Nah, kan disaring dulu, disaring lewat kalau sekarang Bitlik ya. Iya. Ada Google apa sih? Google. Saring. Tapi nanti mereka akan melakukan pengiriman data. Nanti dari situ nanti mungkin PP akan menyaring. Dan ini di bawahnya dibuat Mas Yuli pengumuman bahwa keputusan PP nggak bisa diganggukan, karena akan dilakukan dengan cara pengadaan langsung. Jadi kalau sudah dari 100 orang tadi PP itu melihat satu diundang, ini loh kami punya ini silakan menawar gitu.
kan disuruh nawar. Setelah itu harus nawar, baru dia evaluasi, dinegosiasi gitu kan. Mereka sepakat oke ya oke. Nah cuman biasanya ini langsung aja nih, kita kan banyak kegiatan yang dengan stunting ini ya, ada satgas stunting. Iya, satgas stunting betul di Nah, provinsi-provinsi. satgas stunting tentu kan nggak main-main lah ya untuk Iya. merekrutnya gitu kan. Perlu mungkin nggak cukup dilakukan oleh pejabat pengadaan nih teman PPK atau PP, jadi harus melibatkan mungkin usernya atau covernya. Untuk apa? Untuk melakukan yaitu penyaringan itu, evaluasi itu. Jadi ketika satu diundang, mungkin silakan dilakukan wawancara dengan covernya, dengan apa, supaya benar-benar nanti kerjaannya tahu gitu loh. Kalau hanya cuma proposal doang misalkan ya kurang pas, ternyata Tidak sesuai. mungkin dibuatkan, oh ya maaf aja ketika dibuat, misalkan bisa aja namanya. Iya. Ya itu kan karena ini banyak kita mau ya orang yang mungkin menjadi ini ya pembantu bukan pembantu itu ya, pembantu kerjaan KIT yang banyak cover itu kan membantu tentang apa, memang harus dulu dicek, dites oleh yang bersangkutan menurut saya. Jadi tapi ya tetap namanya pengawasan itu tidak boleh lama, artinya waktunya harus efisien. Tapi unsur itunya memang perlu diperhatikan, teknis itu gitu. Nah, intinya ya sama lah, kalau langsung ya ada penawaran, kalau di atas tadi 50 juta harus ada negosiasi dan lain-lain. Baik. Nah, nanti ini sekalian aja nih Mas. Tadi kan berhubungan dengan Satgas ya. Ketika dia dikontrak 1 tahun, di tengah-tengah ternyata mengundurkan diri, gimana nih Mas Nasur? Kita panggil lagi berdasarkan urutan yang pernah kita seleksi waktu pemberkasan, atau kita boleh panggil orang lain yang sebenarnya dia tidak ikut pemberkasan waktu dulu. Nah, itu gimana? Ya, jadi ya namanya dalam suatu perjalanan itu ya. Iya. Tentu nggak usah dalam pengadaan ya. Pekerjaan apapun kan di tengah jalan biasanya gitu. Iya. Ada ya mungkin kecantol. Mungkin dia tertarik dengan pekerjaan lain yang lebih, itu haknya. Iya. Ya, gitu. Tapi kan di situ diatur, di awal sudah diatur di kontraknya. Makanya teman-teman PPK juga harus mengatur di kontraknya tuh. Nanti kalau mundur gimana, ini gimana kan itu. Akhirnya ketika, nah itu menjadi bagian dari negosiasinya gitu loh. Bagian dari negosiasi pas data itu. Nanti kamu ini gini-gini. Nanti kalau kamu minimal 6 bulan mundur diri ya nanti kamu akan kena apa-apa, misalnya sudah diatur gitu. Makanya ya sebisanya diatur di situ lah, namanya orang mau berhubungan kerjasama itu pasti kan ada kesepakatan itu diatur, dituangkan sehingga memudahkan nanti ketika ada masalah di lapangan. Nah, tapi kita kembali, namanya pengadaan langsung itu kan kita mencari orang yang dianggap mampu. Betul. Berarti ketika nanti kita mengadakan yang selanjutnya, ketika muncul ya silahkan cari yang dianggap mampu gitu kan. Nah kalau misalkan dari tadi yang Pak Juli sampaikan itu ternyata dianggap tidak mampu, ya silakan aja cari yang lain. Gitu. Bisa mungkin dia dari mana yang habis lulus itu punya pulang dari luar negeri, tetangganya misalnya. Itu kan kalau dianggap nggak masalah juga, ketika toh nanti kan yang diikat itu, yang dijadikan dasar itu kan nanti kan pas nego dan klarifikasinya sama evaluasinya sama yang ketika dia tes mampu ya nggak masalah juga. Sebenarnya boleh ya, nggak masalah. Karena diaturnya memang begitu, yang dianggap mampu oleh PP itu. Nah PP hanya bisa menerjemahkan, menjelaskan ke masyarakat kalau ditanya tadi sudah mencari. Selama ada bukti mencarinya, menurut saya nggak masalah. Etika pengadaan. Jadi di kontrak itu harus jelas ya mungkin ya Mas Nasur. Ya, jadi nanti ketika orangnya keluar itu bagaimana gitunya ya. Ketika dia hamil, cuti, atau naik haji, iya. Itu harus jelas di kontraknya ya. Iya. Jelas di awal itu harus dicipin nanti suatu saat yang akan terjadi apa. Makanya benar-benar melakukan ini ya. Kalau PPK itu harusnya kan mencari dulu itu identifikasi pasar. Ini pasar gimana sih ini, kalau tentang ini nanti gimana, itu harus identifikasi. Nanti tuangkan dalam tadi. Kalau itu tadi supaya nanti pas di tengah jalan itu nggak pusing, kan sudah diatur semua, enak tinggal menjalankan aturan kontrak itu. Karena banyak juga nih kalau masalah kontrak nih, lebar sedikit ya. Banyak juga kemarin pengadaan
kontrak terus ini mau didenda dari mananya? Iya itu. Di situ terusnya atau nggak dibuang, padahal itu adalah draft kontrak yang memang standar dari LKP nggak dibuang. Ini mau didenda dari apa? Dari sebagian atau seluruhnya? Bingung makanya. ya kedepannya mungkin ingat di situ PPK itu. Makanya tadi kan dari awal saya sebutkan bahwa pengadilan itu sebenarnya ribet di awal, gitu. Tentu di PPK. Gitu. Sama kayak orang mencari istri Mas Juli, ribut kan mau nikah, mau nyari gedung, mau nyari penghulu, mau nyari baju di mana aja gitu. Tapi ketika akad nikah cuma berapa menit itu, saya terima nikahnya sah itu kan itu. Tapi ributnya di awal, sama pengadilan juga. Awalnya harus ditentukan gimana dulu speknya gimana. Mas Juli nyari speknya kan susah itu mencari yang mau cocok sama. Tapi pas itu ya cuma nggak lama kan itu. Kalau udah diatur, udah settle semua udah tinggal kering. Nanti kan nunggu penghulu nunggu resepsi udah malamnya udah bisa jadi sah gitu maksudnya gitu kan. Sama kita juga sama, ketika udah persiapan oke tinggal tata kontrak, setelah itu kerja udah bisa gitu Mas Willy, kurang lebihnya begitu gitu tentang pengadaan sebenarnya gitu. Baik Mas Nasrul, jelas sekali ini semua tentang pengadaan langsung di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini sudah dijelaskan begitu detail, begitu jelas dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini juga pertanyaannya itu nggak mudah, ini susah juga nih Mas Nasrul. Kalau sebagai orang yang awam pengadaan barang dan jasa, aduh mikirnya bisa 3 hari 3 malam ini untuk menjawab satu pertanyaan saja. Saya juga masih awam, tapi kita semangat belajar saja, saling isi lah. Kita juga UKBJ punya ini Mas Yuli, WA center gitu kan, kalau misalnya lewat ini. Call center nih. Bisa lewat ya diskusi. Intinya semangat lah, nanti PKBN ya pengadaannya tapi lebih transparan, lebih terbuka, lebih kritik gitu. Tapi ya kita bertahap lah. Oke, di call center itu kita bisa konsultasi Mas Nasrul? Bisa. Hanya via WA atau bisa call kita? Semua sih via WA aja saja ya. Nah, itu tergantung dari operatornya. Operatornya? Ada ya. Kadang kan takutnya ketika kita di hari kerja. Di hari kerja ya? Iya, kalau hari biasa. Tidak bisa ya kalau misalkan di luar hari kerja? Ya silakan aja kalau di luar hari kerja. Agak malam gitu. Tapi nanti jawabannya mungkin kalau nggak sempat kan di hari kerja. Iya. Walaupun sebenarnya kan ya kalau sempat bisa langsung jawab, tapi sebaiknya sih di hari kerja. Tapi kalau mau nanya secara langsung atau secara cepat ya bisa di hari apapun. Itu jawabannya mungkin ya di hari kerja. Oke ya. Karena kan yang operatornya lagi ini, karena HP-nya kan tinggal di kantor juga nggak dibawa. Iya. Karena kan call center ini penting sekali loh bagi PP dan PPK. Kadang dia bingung kan ya, bener nggak nih saya takutnya saya salah nih, nanti ada teguran kayak nanti atau takutnya malah ranah hukum atau apa gitu ya. Karena pengadaan barang jasa ini kan tidak bisa dilepaskan Mas Nasrul dengan pengawasan, dengan apit, dengan ranah hukum tentunya ya. Jadi saya rasa call center itu bisa dijadikan pencerahan ya Mas Nasrul ya. Nanti untuk sementara gitu ya, selain podcast ini ya Mas Nasrul ya. Nanti kita coba podcastnya ke depannya. Ini ya Mas Nasrul, seluruh permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh PP dan PPK ya. PP dan PPK sehari-hari yang selalu mengganjal, nanti kita bahas di podcast kita hari ini. Mas Nasrul, terima kasih ya udah ngasih penjelasan dengan gamblang, jelas di PUBG perbincangan seputar pengadaan barang jasa di BKKBN ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau bercanda yang kurang tepat, tidak lain dan tidak bukan. Ini hanya sebuah media informasi pengadaan barang dan jasa ya Mas Nasrul, yang ingin memberikan pencerahan, ingin memberikan masukan, ingin memberikan memberikan diskusi. Ya kalau diskusi ya. Kadang orang pusing ya ketika PP atau PK, saya bisa merasakan betapa pusingnya PP dan PPK ya di dalam melakukan pengadaan barang dan jasa itu. Nah, dengan podcast ini mudah-mudahan bisa memberi sedikit pencerahan, sedikit begitu ya. Harusnya saya melakukan seperti ini. Gitu sih Mas Nasrul. Terima kasih Mas Nasrul. Podcast kita pada pagi hari ini. Lain kali kita akan berjumpa lagi. Dan terima kasih. Salam sehat selalu Mas Nasrul. Sama-sama Mas Yuli, salam sehat selalu, dan teman-teman PPK, PP semuanya salam sehat selalu juga. Ya, terima kasih. Akhir kata, salam pengadaan Mas Nasrul adalah integritas, independen, transparan ya. Saya mau mulai salam pengadaan. Gimana?
integritas, independen, transparan. Jadi ada artinya ini Mas Nasrul. Jadi integritas itu kita selalu sampaikan kepada teman-teman. Iya. Jadi integritas ini selaku pelaku pengadaan barang jasa kita harus berintegritas. Harus tidak bisa disuap gitu ya. Semap ini harus sudah menempel di dada kita ini. Tidak bisa disuap, tidak bisa dikasih kolusi, korupsi dan sebagainya. Kemudian independen. Independen ini penting Mas Nasrul karena kadang pengadaan barang dan jasa katanya kadang diintervensi ya katanya ini saya. Mudah-mudahan saran pengadaan yang independen ini tidak bisa jadi pengadaan di BKKB ini tidak bisa diintervensi. Harus tetap sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2016 dan turunannya serta perlem-perlem LKPP dan peraturan-peraturan lainnya. Itu independen artinya Mas Surul. Jadi tidak bisa diintervensi karena bahaya loh kalau intervensi. Kita belakangnya hukum kalau masalah pengadaan barang jasa. Terakhir transparan. Transparan ini memang proses pengadaan barang dan jasa baik metode, prosesnya dan sebagainya dari awal sampai akhir memang harus transparan ya Mas Surul ya. Ya kan? Setuju kan? Setuju. Baik, Mas Nasrul. Jadi kita nanti saya bilang salam pengadaan BKKBN, Mas Nasrul bilang integritas, independen, transparan ya. Siap. 1, 2, 3. Salam pengadaan BKKBN. Integritas, independen, transparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.